Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azam, jurnalis Warta Kota Network. Pada kesempatan kali ini, saya telah bersama salah satu korban penyintas kekerasan seksual di wilayah Pakis Jaya, Karawang. Dan sebagai disclaimer terlebih dahulu, wawancara ini atas persetujuan dari pihak keluarga, dan tentunya kami menjunjung tinggi kode etik daripada pemberitaan ramah anak. Sebelum wawancara lebih lanjut, ingin mengetahui lebih dulu mungkin dari Ibu ya ini, untuk kronologi kejadian yang menimpa anak Ibu itu seperti apa sih Bu, dari tahun kapan? Tahun 2004. Itu awalnya gimana Bu, laporannya? Saya makan nggak tahu, tadinya kan ngaji, pas ngaji itu pas nggak tahu tuh lagi kapan tuh ya, istrinya nyuruh saya ke situ, katanya bahwa ini anak saya nggak boleh ngaji, kalau kesini mau digamparin. Katanya lu salah apa emang? Katanya udah mesum lah sama suaminya apa, kirain itu saya emang nggak tahu kan kita mah ya, anak kita disuruh ngaji gitu. Terus udah laporan Bu ke pihak kepolisian atau gimana? Udah lapor ke polisi, udah ke kepala desa, udah. Iya udah, kecamatan ya udah. Ini prosesnya masih lama, udah mau setahun. Itu tahun berapa laporan? Tahun 2024 juga atau kapan? Enggak, udah kemarin, udah 2026 kemarin. Tapi kejadiannya itu 24. Per bulan apa tuh? 2026 ya? Nggak tahu, saya mau orang pokoknya udah 9 tahun ya, 9 bulan ya. 9 bulan per dari laporan itu ya. Bu, ini sebelum nanti lanjut ke Ibu, buat kita samarkan namanya, sebut aja Bunga ya. Ini buat Bunga sendiri, ini kan perlu seperti apa gitu buat dari peristiwa itu untuk bisa bangkit kembali, atau mungkin bahasanya menghilangkan dan lebih bisa menjalani untuk kembali percaya diri kan. Ditambah ini kan beratnya karena memang pelaku belum juga ditangkap. Nah itu seperti apa? Mungkin dari komentar dari Ade sendiri terkait apa sih yang menjadi keinginan, gimana sih upaya biar tetap bisa menjalani hidup, tetap sekolah, tetap bisa bangkit, apa sih yang menjadi motivasinya gitu? Apa? Sekarang berarti masih sekolah ya? Masih. Kelas berapa? Kelas 1 SMK. 1 SMK. Nah ini pas kejadian itu gimana, sempat keganggu pelajarannya? Iya. Di sekolah juga nggak banyak temen, jadinya jadi dimusuhin. Jadi malah dimusuhin. Tapi ada sendiri sebenarnya ada, misalnya lulus ini apa mau kuliah atau mau cita-citanya jadi apa gitu? Mau kuliah, mau jadi orang yang sukses dan bahagiain orang tua. Nah ini gimana sih buat, kan sempat berarti dari kejadian itu sempat nggak sekolah atau berapa lama gitu nggak sekolah? Banyak nggak sekolah. Kadang seminggu itu nggak sekolah seminggu. Iya. Terus ini baru per kapan lagi bisa sekolah gitu? Orang kadang-kadang seminggu ada 2 kali sekolah, dalam sekolah. Kalau rumah kita dimusuhin baik. Jadi nggak nyaman sekolah juga. Sekolah jadi nggak nyaman ya? Itu Pak. Sini bersama teman-temannya. Berarti jadi ini sendiri ya Pak? Menghindar sendiri jadi. Emang gimana sih teman-temannya seperti itu? Pada ngejauhin gitu, nggak ada temen, nggak ada yang ngajak ngomong, jadi sendiri aja di kelas juga. Emang tahu gitu kalau ada jadi? Enggak. Terus kalau ini sendiri apa sih yang menurut Ade gitu yang dibutuhkan dari Ade sendiri mungkin kan terkait peristiwa yang dialami itu, seperti apa mungkin yang Ade inginkan gitu mungkin
salah satunya kan mungkin pelakunya segera Iya, pengen ditangkap. ditangkap. Pengen ditangkap. Jangan dia enak-enakan. Berarti gimana sih, kayak kan ini sempat nggak sekolah terus juga mulai sekolah lagi kan. Nah itu gimana sih ngelawan, akhirnya kita tetap harus sekolah lah gitu kan. Itu Utamanya gimana sih? mah pengen ngebahagiain orang tua gitu, cita-citanya harus lebih maju, jangan sampai mundur cuma gara-gara ini gitu. Artinya itu yang, Iya. yang tertanam tuh ya, sempat kita itu kayak seminggu nggak sekolah, akhirnya bisa sekolah lagi gitu ya. Ya, ngeliat orang tua sedih juga jadi gimana gitu. Cita-citanya jadi apa sih? Pengen jadi polwan. Oh, pengen jadi Iya. polwan. Artinya sampai SMA ini harus sampai benar-benar tamat lah ya. Terus untuk bisa capai cita-citanya, baik itu kuliah lagi atau mungkin bisa jadi polwan gitu ya. Jadi sejauh ini apa sih yang udah didapatkan mungkin dari pemerintah atau mungkin dari pihak terkait penanganan kasus ini? Ya apa? Tapi yang udah ini sih sama Kapolres udah. Pun belum tangkap saya bingung. Saya kadang-kadang juga sedih, minta tolong ke siapa gitu, kadang nggak ada. Bingung. Tapi udah ada pendampingan tuh. Iya, sekarang kita udah dampingan tuh 2 dari PTD sama apa tuh kemarin ini Dinsos. Iya. Tadi saya benar UPTD sama itu Pak Dinsos. UPTD sama Dinsos ya. Iya. Tadi saya benar bingung gimana gitu. Sedangkan saya kan orang nggak punya ya. Iya. Benar-benar kan duit pasti keluar duit. Jadi kalau bagi Ade sendiri, siapa sih yang paling besar berperan gitu buat, tadi kan disebutkan karena ingat ibu, ingin bagian ibu, akhirnya maka tetap memaksakan sekolah ya di luar tadi, banyak yang teman yang jauh atau seperti apa. Selain itu orang-orang apalagi yang memang jadi selain ibu mungkin dari ayah juga atau seperti apa gitu yang jadi motivasi buat Ade bisa tamat SMA dan bahkan bisa Tua, mencapai saudara. cita-cita. Iya. Support saudara juga ya. Orang tua. Berarti sekarang ini kelas Kelas 1 SMK. SMK ya. Saudara 2 tahun ya sampai lulus kan. Kalau Ade sendiri setelah peristiwa ini apa memang yang diperlukan sih Bu? Selain utamanya kan pelaku diamankan. Iya, Sebenarnya apa sih? itu pelakunya kayak biar Iya, dia Pak, jangan saya minta tolong gitu Pak ya, sampai itu ke Pak Bupati gitu Pak ya. Bahwasannya tuh memang saya tuh ini di Kerawang paling bawah gitu ya. Istilahnya tuh Iya. paling ujung dah ya di Kerawang ini ya. Ya, saya cuma minta tolong Pak sampai ke Bupati biar pelaku ini cepat ketangkep gitu Pak. biar cepet kelar saya gitu ya Allah. Soalnya kan kita juga pengen urusan kasihan juga kan sama ini gitu. Di sekolah aja bocahnya jarang sekolah juga. Iya. Karena emang tertekan dari itu juga gitu. Saya minta tolong. Ya mungkin temen aja tahu, kita nggak tahu juga gitu ya. Iya, minta jauh Iya. paling ngedengar gitu. Walaupun nggak secara ini nyebutin gitu ya. Tapi kalau ini sendiri informasinya masih dekat, orang dekat pelakunya. Dekat, kelihatan terus. Terus saya tuh gimana kondisi saya mau jadi kayak orang banyak duit ya, udah bakar-bakar apa kita pikiran kita gitu. Dia kan lagi kelihatan kan namanya ada jikiran apa tuh gimana kondisi. Kita nggak bisa sakit hati. Gimana? Masih Bener itu orang teryakitin banget kalau nggak ditangkap kayak gitu. itu yang jadi harapan ibu ya. Mungkin apa Kita Bu sakit yang hati banget rasanya. Sakit hatinya mah kita udah ditipu sama dia. Itu rumah saya diborong ke bank, ditipu sama dia duit. Udah begitu udah saya mah nggak apa-apa. Yang penting anak kita jangan apa-apain, ini anak saya diginiin udah duit gimana orang sakit hati. Sedangkan orang masih keliaran. waktu awal kejadian modusnya seperti apa sih? Siapanya? Waktu awal kejadian di
modusnya mungkin kejadiannya seperti apa sih waktu pas awal mula Awal mula kan itu saya di chat di HP tuh di mantu saya, suruh ke rumah dia. Itu saya tahunya dari situ. Mereka juga nggak tahu sih tadiannya tuh, udah pokoknya anak saya ke sono pada ngomong gitu, ya udah damai dah, nggak ngulangin lagi. Tuh anak saya berdua ke sono, saya nggak bakal ngulangin lagi. Pas mau sholat maghrib dia pengen beli apa tuh, nyamperin ke warung. Pas sana ada istrinya dia tuh, katain pelakor, gitu. Teriak-teriak Teriak-teriak pelakor. sambil ngejek gitu. oh ada tuh Jadi saya samperin tuh, saya mau sholat maghrib, nggak mau kenal, ya langsung dia ke sono. Saya kesel lagi saya. berarti itu di mohon maaf di rumah pelaku. Iya. Saya samperin ke sono. Itu posisinya dijebak atau dipaksanya gimana tuh? Lagi waktu ya anunya, nggak tahu dia itu. Saya kan nggak tahu. Nggak terang-terangan aja gitu ya. Iya udah ngomong terang-terangan. Lagi waktu apa gimana, kata lagi tidur. Tadi kan nginap tiap malam minggu, kan dia ke Al-Baghdadi. Iya. Jadi nginap. Oh, biasa. Iya banyak temennya. Nginep. Dia ngomong. Tadinya disuruh nginep sama dia, suruh nemenin istrinya sama anaknya. Karena katanya dia melang, katanya kalau sendirian istrinya, jadinya dia nyuruh santri-santrinya suruh nginep di situ. Kan tidurnya di ruang tengah ya, di ruang TV, di ruang tamu. Terus dia pas itu kan dia pulang jam berapa malam, jam sekitar jam 12-an, setengah 1. Terus dia pulang, ngetok-ketok pintu. Terus gak tahu siapa yang buka. Terus udah gak lama tuh dia ke kamar istrinya. Terus gak lama dia keluar dari kamarnya, bangunin saya, mati-mati lampu. Katanya bangunin tuh. Katanya kenapa gitu tuh, kata dia udah sini ikut dulu gitu. Itu lewat belakang biar gak ketahuan. Terus udah saya diajak tuh, kirain mau ngapain, ditarik. Udah ditarik, terus dia ngelihat situasi aman apa enggak, ada orang apa enggak gitu. Terus udah saya diajak ke musolahnya. Oh di sholat. Iya. Terus setengah 1. Itu orang udah nggak ada, udah sepi keadaannya. Berarti mohon maaf ya, ngelakuin itunya di musola. Itu apa Bu? Punya pesantren atau seperti apa? Lah iya nggak pesantren, dari musola di dalam rumah itu. Oh. Jadi disebutkan santri-santri itu gimana tuh? Yang lain kagak. Yang lain mah enggak, tidur semua. Saya doang. Cuma dibangunin orang itu. Itu taunya istrinya apa, ada yang lihat, kita nggak tahu tuh. Ada yang dibilang kali. Iya. Ada yang dibilang kasih istrinya. Udah berapa kali kan? Nggak kehitung. Itu biasanya Terus sering. modusnya maksudnya suruh nginep Iya. Terus katanya nanti dinikahin gitu-gitu. Sempet berarti diancam atau pas kan cukup lama ya, dari 2024 baru ininya kan 2026 ya. Nah itu sampai ada yang nggak cerita gitu, itu diancam atau gimana? Iya, kata dia udah nggak usah bilang siapa-siapa gitu. Kalau bilang nanti hancur semua, kata dia gitu. Berarti pas masih usia SMP dong? Iya, kelas 3. Sama Pak, ya udah saya gitu. Jangan nginep, bayar temennya. Gitu. Ya kita kan bayar temennya. Nggak tahu dia bicaranya anak kita doang yang dibangunin. Karena orang bangun tidur ya. Yang orang tidur dibangunin. Mana sih? Dia namanya orang bisa, kita nggak tahu, biar ngurus. Gimana namanya orang bisa kan dia mah. Kita nggak sadar, kita nggak tahu. Orang pintar gitu Pak? Iya, maksudnya dia pintar begitu dah. Saya supaya ya mau pakai aja lebih dari 1 juta supaya pulih kembali gitu. Iya, tadinya kan Oh, ini. 1 juta. Saya obatin Tadinya terus. kan udah sama orang tua juga enggak ini. Oh, dari tahun 2024 itu Ini pas ketahuan tuh baru saya cari obat terus. Ini ngelawan dia. kayak tanda kutipnya kayak terpengaruh gitu ya. Iya.
Nunggu berapa kiai itu saya. Oh, Ayo aja saya sereatin terus sama Kata saya. Pak Kiai itu kan katanya kena dendam ini mah katanya gitu. Jadi dia ngomong-ngomong susah. Emang enggak cerita, nggak pernah cerita. Orang tua, saudara, enggak. Katakan ini dia mulutnya bungkam sama dia. berarti awal mula cerita itu pas momen seperti apa? Itu pas lagi langsung lapor cerita ke ini ke orang yang ada ini, ada ke polisi gitu, ke pengacara, dia cerita. Oh, waktu awal ibu Iya, tahu tadi mah nggak anak- tahu saya dia benar, nggak tahu. Saya tahu di sono pas lagi visum. itu awalnya siapa yang ngasih tahu? Ada anak ibu sendiri atau Enggak, dia mah Orang enggak, dia mah orang lain. Jadi ini model pengacara. Pengacara sama gitu, dia waktu di visum. Jadi kan saya awalnya lapor ke Polres gitu. ya? Ke Polres. Tadi mau lapor ya lapor pencemaran nama baik. Baik, karena kan ini anak saya dimaki-maki sama istrinya. Iya, gitu. Awalnya. Awalnya iya. Katain blabla ya Iya. sama dia gitu ya. Oh. Saya kan kagak terima. Kamu udah saya mesum lah selalu masih salah. tata Oh. gitu. Saya maki-maki istri yang saya, ini kan anak kiai, kata saya, ucapannya jangan begini, jaga dong harga diri lu, saya gitu. Nggak pantas lu ucap-ucapin kayak gitu, kata gitu, terus kan sama anak kiai. Masa anak kiai kata saya berjatuh gitu, kata saya gitu. Udah itu doang. Iya Berawal namanya. dari situ akhirnya lapor ke Polres. Iya. Tapi melebarnya Ke suami jadi. Ini dia cerita gitu. Jadi sekarang mau balik bukan lapor istrinya, lapornya suaminya. Jadi sekarang mau balik nggak laporin suaminya. Dan lagi di Polres itu istrinya ditanya sama polisi nggak bohong. Bohong dia. Hmm, Enggak nggak rumasa. ngaku. Baru masak. Enggak berumasa ngomong begitu. Itu. Katanya sama santrinya lagi berbuatnya. oh awalnya dari bapak laporan pencemaran nama baik. Iya, ya? tadi pencemaran nama baik, lapor ke kepala desa ke, bukan laporan dia bahwa diginiin. Iya. Tadinya mah kita lapor ke kepala desa gitu. Ya, saya lapor ke kepala desa tadinya enggak. Maksudnya gitu supaya dirundingin. Gitu. Iya, kirain semua orang Ini pencemaran gitu. nama Iya, baik. Pencemaran nama baik gitu. Bagaimana saya Pak kalau ditarik desa ya orang ini saya bilang gitu. Apa jawaban Pak Lurah? Dia bilang ini makanya orang begini ketuman ya kalau nggak di ini gitu. Oh, awalnya mau dirundingin di desa ya? Iya, ini orang Udah udah langsung tahu aja dia. sama Dia udah Polres tahu gitu. gitu, kalau kepala desa udah tahu tuh anak saya udah digituin. Udah lapor ke Jadi Polres langsung ke gitu Polres ya. aja. Dia diam-diam aja, pembilang nanya bagaimana ya enggak. Sebenarnya ke kecamatan udah. Kata orang kecamatan tuh ya untung ibu katanya nggak langsung ke bupati, langsung ke saya dulu. Gitu. Kalau terakhir informasi dari polisi apa? Nah, Kait Terakhir laporannya? itu apa? Dari kepolisian itu itu dia tuh yang tahu, saya kan ngasih baju baju, terakhir baju. yang dipakai. Oh ya. Yang lagi Penyerahan Barang bukti baju. ya? Barang bukti. Terus kesininya nunggu informasi lagi Pak. Itu tanggal bulan kapan tuh? Pak? Baru bulan ini, Oh. masih bulan ini. Kalau nggak salah bulan tanggal berapa? Oh. Kemarin yang waktu itu Pak. Yang habis Persija no. Berapa? Tanggal 11. Tanggal 12 ya. 11 apa? Tanggal sekitar tanggal 15-an. Hmm. Hari Senin ya. Senin, Udah deh. ya Senin. Pokoknya hari Senin Pak. Saya kesananya. Udah 3 Senin sama besok. Tanggal Iya. 13. Berarti Itu yang terakhir. Saya kesana tuh. Tuh. Terus ke Dinsos juga udah bawa itu ada apa ini yang ngaji bareng gitu. Iya. Udah waktu hari Selasanya. Jadi ini sebelum Pak Ade ke Ibu dulu Bu, mungkin sebagai penutup juga ada yang ingin disampaikan buat apa pihak terkait termasuk juga buat pelaku. Iya, saya pengen buru-buru ditangkap gitu dia, biar dia ngerasain ini penderitaan saya. Saya ampun, bener hancur pikiran saya, anak saya satu-satunya diginiin sama dia. Bener saya mah hancur banget. Saya nggak disangka saya udah musibah kayak gini. Bisa minta Dia tolong. saya penderitaan saya gitu Pak, minta tolong. Tolong siapa saya.
minta tolong Kak gitu. Saya minta tolong ke siapa Pak? Saya tuh orang orang awam dah sama hukum gitu ya. Kita tuh nggak tahu apa-apa dah sama hukum gitu ya. Dan saya minta tolong Pak gitu. Biar saya tuh orang ini ketangkep gitu Pak. Saya minta tolong sama Pak Bupati gitu. Ya kan dia mungkin mau kalau- nih Pak, kan dia kayaknya orang gede, orang mulai Pak Dedi, apa Min? Al-Baghdadi kan dia orang gedean gitu, kita minta dampingin nama siapa gitu. Minta harapan juga ya, Iya. jadi perhatian mungkin Bupati Karawang ya, Iya, ataupun mungkin itu sampai sebenarnya. gubernur ya, KDM gitu ya. Kalau dia kan tahu dewek, dia mau ya dia kayak orang gedean. Kalau kita kan orang dari mana, kita mau nggak punya duit, nggak apa. Tiba benar mana dia begini apa PPKP motor apa sampai habis saya gade-gadein. Tinggal mandi. Ini baru usaha saya sendiri, kan bapaknya itu yang jantung. Kalau dari Ade sendiri mungkin ada yang disampaikan mungkin baik itu buat pihak instansi atau kepolisian atau yang lain, termasuk juga mungkin apa ya jadi harapan Ade seperti apa? Pengen cepet ditangkap pelakunya, biar sekolah juga aman gitu, biar nggak mikirin itu lagi. Baik sahabat Warta Kota Network dan juga sahabat Tribuners, itu tadi bincang-bincang dan wawancara kita bersama salah satu korban kekerasan seksual yang ada di wilayah Pakis Jaya di Kabupaten Karawang. Demikian bincang-bincang tadi, semoga ini bisa menjadi perhatian buat instansi terkait, termasuk juga semoga cita-cita adik bisa diwujudkan. Terlebih adik ini memiliki cita-cita ingin berkuliah, bahkan ingin menjadi seorang polisi wanita atau polwan. Demikian sahabat Warta Kota Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.